janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Baik, selamat pagi, shalom. Kurang semangat, shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada lagi di tempat ini. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman. Lihat samping kiri kanan Anda, katakan Tuhan Yesus baik sambil jabat tangan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, saya percaya semua masalah pasti akan selesai. Amin. Puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah jaga kita di pagi hari ini sampai di pertengahan minggu kedua bulan Agustus. Saya percaya penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita angkat sekali lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Engkau berkati kami lewat ibadah ini ya Tuhan. Anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, bahkan hamba firman-Mu, Engkau urapi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan Yesus, Engkau tuntun ibadah ini biar hanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Segala pekerjaan kuasa kegelapan mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan, mengganggu kami dalam beribadah. Kami percaya Engkau sudah halaukan dari tempat ini di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan buka ibadah di pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dari awal satu kali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, dalam sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Hari ini kuasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita, memandang di antara kita. Dari awal lagi hari ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal dan noda dan jelas. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan
surga, pada saat ini kami akan memberikan korban syukur persembahan kami Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan yang sisa ada pada kami, Engkau juga memberkati Tuhan. Bapa di surga, ajarkan kami selalu memberi kehidupan kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Bapa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan meletakkan korban syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ditinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ditinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, mendengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, bahwa kami belajar akan kehendak-Mu dan maksud-Mu atas kami. Beri Roh Kudus yang memberi kami hikmat yang benar,
agar dengan mengerti kami dimampukan juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Kami tahu kami penuh dengan dosa dan dosa membatasi kami mengerti kehendak Tuhan. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami ada di sekitar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman dan kebenaran yang hidup, kami berdoa. Amin. Surat Roma pasal 8. Roma 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Pengharapan anak-anak Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan ini. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa bukan sekedar berbicara gitu ya. Tetapi doa membawa kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Doa menjadi alat kita menjalin suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti hidup kita itu akan selalu dipenuhi dengan doa. Ibarat orang kalau lagi kasmaran ya, lagi jatuh cinta. Mungkin ada di sini lagi jatuh cinta. Setiap hari, setiap waktu itu kan maunya cerita terus ya. Sampai ada istilah sekarang itu sleep talk gitu ya. Cerita sampai tidur. Jadi yang satu boleh dengar, tahu-tahu yang di sebelah ngorok ya. Oh dia cerita, oh ini sinyal ini, berarti yang satu tidur ya. Dan kalau orang lagi jatuh cinta ya, kalau misalnya ada pekerjaan begitu toh, suruh cabut rumput, kasih jo dia yang cabut rumput. Baru taruh di telepon kekasih hati. Jadi sambil debat telepon, sambil dia cabut rumput begitu toh. Tak lama habis itu satu halaman ya, dia cabut. Bahkan bunga-bunga juga yang masih hidup dia cabut akang, karena lagi serius begitu toh, bercerita tapi juga sambil bekerja. Ya saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti doa itu jadi sesuatu yang selalu akan kita nyatakan dengan Tuhan. Nah, bahkan kalau kita tidak berdoa, itu rasanya ada yang kurang dalam hidup kita. Nah pertanyaannya hari ini toh berdoa ke belum? Nah biar Tuhan yang tahu ya, karena bicaranya sama Tuhan, jadi pasti Tuhan yang tahu. Nah pada masa lalu kita tentu tidak asing dengan istilah ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Kunci sebuah keberhasilan bagi orang percaya itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi berdoa dan bekerja. Kenapa dalam pekerjaan kita perlu berdoa? Tuhan suka kasih kita kekuatan, Tuhan suka kasih kita kepandaian, Tuhan suka kasih kita kebolehan. Kenapa orang harus berdoa? Yang pertama, karena manusia terbatas ya. Karena kita terbatas,
Apalagi kalau kita sudah masuk usia-usia yang cepat lupa, kadang-kadang orang mau bikin ini lupa. Apa sebenarnya tadi ya, sampai di ruangan ini, apa tadi yang saya mau ambil ya? Lihat-lihat kembali lagi, nanti sampai di sana baru ingat, oh iyo tadi mau diambil itu, balik lagi ke situ. Kita manusia terbatas. Maka ketika kita berdoa, Allah yang kuasanya tidak terbatas itu memampukan kita sehingga kita dapat bekerja dengan baik. Jadi ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa kita terbatas. Bahkan dalam pembacaan kita, dalam doa pun kita terbatas. Ayat 26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita manusia terbatas, bahkan dalam doa kita terbatas. Tetapi ketika kita berdoa, kita yang terbatas ini, Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan berikan kita keahlian, Tuhan berikan kita suatu hikmat untuk membawa kita dapat bekerja dengan baik. Apalagi dalam segala pekerjaan kita tentu banyak tantangan. Bukan saja ketika kita berhadapan dengan orang lain, tetapi juga di dalam keluarga pasti kita tidak lepas dari pergumulan. Dan karena itu kadang-kadang mau berangkat kerja rasanya aduh lelah sekali ini. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan baru dari Tuhan. Sehingga dalam kekuatan yang diberikan Tuhan, kita diberkati dengan roh yang baru. Semangat yang baru. Sukacita yang baru. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan ketika kita berdoa, kita menjadikan Tuhan ada dan turut bekerja. Sebagaimana yang dikatakan Allah ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia adalah mereka yang mau melibatkan Tuhan, mereka yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau Tuhan juga turut bekerja bersama dengan mereka. Sehingga Tuhan kasih hikmat, apa yang awalnya kita pikir sulit, Tuhan kasih hikmat tinggi gitu ya. Oh iyo, saya baru ingat ini. Harusnya dia begini. Kita kerja sekian jam, ketika kita berhenti sejenak dan bilang Tuhan mari tolong saya mau buka hati, buka pikiran, buka hidup saya. Tuhan hadir dalam hidup saya hari ini. Saya sudah tahu mau buat bagaimana ini. Dan saat itu Tuhan buka segala sesuatu. Jadi bekerja membawa kita untuk ada dalam segala keberhasilan, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara-perkara yang lebih besar. Dan karena itu jangan lupa ya, undang Tuhan. Nah ketika kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa juga mau supaya Tuhan ikut apa orang punya mau. Seringkali Tuhan juga tidak ikut orang punya mau. Dan Ibu Pendeta juga seringkali menghadapi itu. Tuhan, saya sudah berdoa ini. Baru kenapa kok Tuhan tidak jawab? Saya sudah buat apa yang semuanya harus terjadi. Yang harusnya disiapkan. Supaya barang ini jadi. Tapi kok tidak jadi gitu Tuhan. Nah, tadi ayat 28 bilang, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah kebaikan menurut ukuran Tuhan dengan kebaikan menurut orang itu kadang-kadang beda. Dan karena itu seperti pujian tadi, jadilah kepadaku seperti yang engkau ingini, seperti yang engkau kehendaki. Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu baik. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Jadi mulai dari hari ini, mari bawa hidup kita selalu membangun relasi yang intim dengan Tuhan dalam doa. Ingatlah bahwa sebuah kesuksesan harus dengan rumus berdoa dan bekerja, ora et labora. Lalu yang kedua, ingatlah selalu bahwa seringkali ketika kita berdoa, apa yang kita ingini belum tentu sama dengan apa yang sedang Tuhan rancangkan baik. Karena itu minta Tuhan
bawa kita menuju kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap customer yang juga selalu ada, Tuhan Yesus memberkati, membangun relasi yang baik, dan biarlah segala kendala boleh juga dapat diatasi. Di dalamnya semua mendapatkan sukacita, dan Tuhan membawa terus perusahaan ini dalam berkat keberhasilan Tuhan di atas tanah Amungsa, bumi Komoro ini. Kami mau berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati para pemimpin kami. Biarlah dalam kepemimpinan mereka juga Tuhan pakai menjadi wakil Tuhan untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang baik yang membawa damai sejahtera bagi kami sekalian. Kami mau berdoa untuk para janda, yatim piatu, orang-orang terlantar, mereka yang hidup dalam kepapahan. Tuhan ada bersama mereka. Yang ada dalam bencana alam, Tuhan hadir bersama mereka. Dan biarlah dalam kasih sayang Tuhan, mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai, dan Tuhan membawa mereka dalam berkat-berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini, baik Saudara Joni sebagai liturgos dan semua yang boleh terlibat dalam pelayanan di hari ini. Tuhan, Engkau Yesus yang memberkati kehidupan mereka, biarlah terus dipakai, diperlengkapi dalam kuasa, dalam kasih Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan yang hidup memuliakan nama Tuhan. Seluruh kesaksian pujian dari kaum pria diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa, ini syukur, ini sembahyang kami. Kami mau mengundang Tuhan menjadi partner kerja kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang waktu hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Satu bimbang, kamu satu bimbang, Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Yang memberkati El Shaddai, El Shaddai.
lipatkan Tuhan selalu dalam setiap aktivitas hidup kita, di dalam doa dan kerja kita. Mari terima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, menyatakan anugerah kasih damai sejahteranya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang senantiasa memelihara di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom.